Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kami membuat video ini untuk menjelaskan terkait apa yang kami sudah buat di dalam proposal dalam mata kuliah metodologi penelitian lanjutan. Kemudian di sini kami membuat proposal atau penelitian yang berjudul optimalisasi sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT dengan analisis korelasi data. Nah, tentunya akan menarik ketika kita memahami apa sih dalam penelitian ini. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu siapa yang membuat ini. Nah, yang pertama di sini ada teman saya Muhammad Afal Hakim, saya Bangun Novel dengan NIM 22830897. Dan saya Bayu Arif Ramadan, bisa dipanggil Bayu dengan NIM 22830442. Saya sendiri Muhammad Zakir Fikri, bisa dipanggil Zaki, 22830903. Oke, saya sendiri Fajri Alba dengan NIM 22830934. Nah, ini adalah proposal yang kami buat berempat orang ini. Ya, teman-teman yang hebat, penuh suka duka dalam membuat proposal dan penelitian ini semaksimal mungkin dengan usaha-usaha yang tentunya luar biasa yang kita korbankan di sini. Oke, langsung saja. Di sini terlihat, teman-teman bisa melihat ada prototipe lah, mungkin bisa dibilang, atau enggak produk lah dari produk yang telah kami buat yang sudah kami jelaskan di dalam proposal tersebut. Kenapa sih kami mengambil penelitian ini, teman-teman? Nah, tentunya ada beberapa permasalahan, ada latar belakangnya terkait dengan air, kesehatan air, entah kekeruhan air, pH air. Nah, itu semua bisa diatasi dengan produk yang kita buat. Mungkin belum semaksimal produk-produk yang canggih, tapi ini adalah sebuah prototipe yang bisa menjadi produk yang hebat ke depannya ketika penelitian ini bisa dikembangkan lagi. Nah, teknologi IoT apa sih yang kita gunakan di dalam produk ini? Nah, tentunya ini bisa memungkinkan untuk mengumpulkan data parameter air seperti yang tadi kita sebutkan, ada suhu, pH air, kekeruhan, dan secara real time. Nah, kemudian tujuan utama dari penelitian itu dari studi analisis korelasi datanya. Nah, jadi ini akan membantu analisis korelasi datanya, teman-teman, dari parameter untuk pengelolaan sumber daya air berbasis IoT. Nah, kenapa sih kita harus membuat produk yang real time, teman-teman? Sebenarnya apa sih? Kenapa harus real time gitu? Benar. Nah, ini mendukung, aplikasi ini mendukung seperti budidaya perikanan, pengelolaan sumber daya air, kemudian data itu bisa dikirim ke cloud. Nah, apa sih software cloud yang bisa dipakai di sini, Mas? Mungkin? Banyak sih, banyak termasuk Azure, Blink, dan banyak. Iya benar-benar. Nah, itu contoh-contoh platform cloud. Jadi nanti produk ini nyambung ke cloud, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir datanya disimpan di mana. Nah, itu sudah tersambung ke cloud. Nah, kemudian kita melangkah yang kedua, yaitu ada rumusan masalah. Nah, jadi produk ini ada yang melatar belakangi kenapa bisa kita buat. Nah, tentunya ada masalah-masalah yang harus kita rumuskan biar produk ini on point gitu. Nah, yang pertama, dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kekeruhan air di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, di negara kita yang tercinta ini, permasalahan air itu belum bisa diatasi secara maksimal, baik di ibu kota maupun di desa-desa terpencil. Kemudian yang kedua, implementasi teknologi IoT dalam pemantauan kualitas air secara real time. Kemudian yang ketiga, ada analisis korelasi data parameter kualitas air untuk wawasan lebih mendalam. Nah, itu teman-teman, dari ada latar belakangnya, ada rumusan masalahnya, kemudian akan ada batasan masalah juga, ada tujuan penelitiannya dan manfaatnya. Tapi itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proposal yang kami buat atau produk yang kami buat pada proposal ini, teman-teman. Di sini ada batasan masalah. Nah, di sini penelitian ini dibatasi pada parameter kualitas air yang meliputi kekurangan, suhu, dan pH dengan pemantauan menggunakan sensor IoT yang terhubung ke platform cloud. Lokasi penelitian difokuskan di wilayah tertentu di Indonesia yang memiliki kerentanan tinggi terhadap masalah kualitas air, dan data dikumpulkan dalam periode tertentu dengan asumsi kondisi lingkungan yang stabil. Nah, selanjutnya di situ kita ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia terhadap kekeruhan air, mengembangkan sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT untuk pengukuran parameter secara real time, serta mengidentifikasi korelasi antar parameter kualitas air guna mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Nah, selanjutnya di situ ada manfaat penelitian ya.
Penelitian ini memperkaya literatur tentang teknologi IoT dalam pemantauan kualitas air dan selanjutnya manfaat penelitian. Penelitian ini memperkaya literatur tentang teknologi IoT dalam pemantauan kualitas air dan memberikan wawasan baru tentang hubungan antar parameter. Secara praktis, penelitian ini mendukung efisiensi pengelolaan kualitas air, memungkinkan pemantauan jarak jauh, membantu pembuat kebijakan, serta mendukung keberlanjutan sektor industri dan pertanian. Nah, di sini selanjutnya ada Mas Nofat yang akan menjelaskan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasannya Mas Zeki. Yang kedua yaitu bab 2, yaitu tinggal di pustaka. Di sini kami mengambil beberapa studi literatur, yaitu kami mengambil dari totalnya ada 12 jurnal yang terkait tentang kualitas air dan IoT, dan beberapa jurnal yaitu yang membahas tentang data korelasi atau data correlation untuk menganalisis bagaimana kualitas air tersebut layak atau tidak. Baik, selanjutnya di bab 3 bisa dilanjutkan oleh Mas Bayu, silakan. Ya, baik. Untuk bab 3 ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alur dari penelitian mungkin ya. Nah, dari alur penelitian ini kita ada beberapa step yang dari kita mulai hingga selesai dari penelitian tersebut. Nah, untuk yang langkah pertama kita memulai untuk mencari kayak sebuah permasalahan, kayak alasan utama mengapa kita membuat alat seperti ini dan untuk apa. Nah, itu kita mulai dari identifikasi masalah. Kemudian dengan bertemunya dengan masalah tersebut, maka akan dibutuhkan sebuah research. Nah, research tersebut kami namakan untuk studi literatur. Kita menemukan mungkin beberapa jurnal yang membahas tentang permasalahan yang kita ambil, atau mungkin ada beberapa data juga. Nah, kemudian akan ada hasil dari analisis kebutuhan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan dari masalah tersebut, apa yang harus dikerjakan. Kemudian kita mulailah untuk mencari seperti detail data. Kita lakukan pengumpulan data, yakni kan kita tadi sempat membahas sebuah alat untuk mengukur kekeruhan, pH, atau oksigen. Nah, kita juga akan mencari seperti bagaimana pH yang baik, bagaimana kekeruhan yang baik, dan bagaimana alat tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian setelah dari tersebut akan ada yang namanya perancangan dari sebuah konsep alat. Nah, bagaimana alat tersebut akan bekerja, bagaimana alat tersebut akan dibuat. Kemudian setelah melewati tahap tersebut, alat yang sudah didesain akan dibuat. Itu akan memasuki dari tahap perancangan prototipe. Nah, setelah prototipe sudah jadi, maka akan dicoba untuk mengambil sebuah sampel data yang akan diuji. Jika berhasil, maka akan tadi saya bilang akan diuji datanya. Jika tidak berhasil atau ada terdapat keeroran, akan melakukan tahap maintenance. Nah, tahap maintenance ini bisa meliputi seperti operasi data atau mungkin perbaikan alat dari hardware tersebut atau mungkin juga software tersebut. Nah, saya masuki ke bagian yang tadi yang sudah berhasil akan diuji, dan kemudian hasil uji tersebut kita ambil sebuah kesimpulan dari data dan akan kita lanjutkan untuk penelitian lebih lanjut. Ya. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan yaitu alat dan bahan. Mungkin langsung ke arsitekturnya saja. Di sini di arsitekturnya sendiri kami mungkin bisa dilihat langsung di sini alatnya. Di sini kami menggunakan microcontroller yaitu ESP32 yang sudah include yaitu cukup bagus. Dia bisa menggunakan WiFi dan Bluetooth. Di sini kami menggunakan koneksi WiFi untuk koneksinya. Terus untuk selanjutnya di sini juga terdapat LCD I2C untuk visualisasi data, yaitu ada pH, suhu, dan NTU atau kekeruhan air. Nah, selanjutnya mungkin kita lanjut ke sini. Mungkin di sini ada beberapa sensor, yaitu 3 sensor totalnya. Yang pertama yaitu ada sensor turbidity untuk mengukur kekeruhan air atau NTU. Dan selanjutnya di sini ada sensor pH untuk mengukur pH. Terus di sini juga ada sensor suhu atau DS untuk mengukur suhu pada air tersebut. Nah, untuk cara aktif instalasinya cukup mudah. Di sini kami menggunakan kabel power yaitu 12 volt untuk mengaktifkan alat ini. Dan di sini kami juga menambahkan expansion ESP32 untuk menambahkan beberapa pin agar lebih berfungsi dan lebih banyak kegunaannya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, menarik teman-teman. Ini produk sangat bermanfaat. Itulah tadi penjelasan dari teman-teman terkait produk atau penelitian yang sudah kami buat. Ya mungkin itu saja. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.